warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tema 5, subtema 2 di kelas 6. Nah, tema 5 yaitu wirausaha dan subtema 2 yaitu usaha di sekitarku. Tujuan yang dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama ialah dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dan yang keempat ialah dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Dan yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dan yang keenam ialah dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, untuk lebih lengkapnya penjelasan tentang materi subtema 2 ini, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Perhatikan gambar usaha berikut ini. Kalian amati gambar tersebut dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar tersebut. Kemudian kalian tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan temanmu. Contohnya, kamu ingin mengetahui apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Terus, berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, setiap usaha itu memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Kemudian, coba kalian sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temui di lingkungan sekitarmu atau di lingkungan rumahmu. Nah, usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu itu misalnya warung penjual sayur, toko makanan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon, serta masih banyak yang lainnya. Nah, lantas dari usaha-usaha tersebut yang ada di sekitarmu, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, usaha-usaha yang ada di sekitarmu itu bermanfaat agar kamu bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan dengan lebih dekat. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan kebutuhan kalian karena adanya usaha-usaha tersebut di sekitarmu sehingga membuat kamu lebih dekat jika ingin membeli atau memerlukan kebutuhan tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel yang sebelumnya. Nah, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Coba kalian jelaskan.
Nah, yang pertama di sini ada usaha fotokopi. Nah, di sini sumber daya dan alat-alat yang diperlukan yang pertama itu mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini menjadi alat produksi utama. Yang kedua, kertas yang berfungsi sebagai bahan produksi. Dan sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Nah, usaha yang kedua adalah usaha potong rambut. Nah, di sini memerlukan mesin cukur dan gunting. Nah, mesin cukur dan gunting ini merupakan alat untuk memotong rambut. Yang kedua, ada kursi yang menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Dan yang ketiga, ada sumber daya manusia, yaitu sebagai menjadi operator dari alat cukur tersebut. Nah, yang ketiga ada bengkel. Yang diperlukan ialah perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part tersebut. Nah, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan itu hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Lantas, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ya, ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan itu berasal dari negara lain. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kemudian mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan yang mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri itu disebut dengan mengekspor. Nah, sekarang coba kalian baca teks berikut ini. Di sini ada kerajinan dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga tahun 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 1,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2013.
Batik di Indonesia itu sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, contoh wirausaha lainnya yang sudah mengekspor barangnya ke luar negeri adalah Kasongan Bantul, ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model, dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang berasal di 5 pedusunan, yang dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode tahun 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai tahun 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkungan ASEAN? Nah, komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN antara lain ada kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu, serta perangkat elektronik, tekstil, kulit, dan produk olahannya, dan juga batu bara. Nah, kemudian apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, komoditas itu ada minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan, dan juga ada peralatan kedokteran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut ini di sekitar tempat tinggalmu? Ya, pastinya benda-benda ini ada di sekitarmu dan juga ada usaha yang menjual benda-benda tersebut. Di sini ada gambar pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, penggaris, ada daun, ada karet gelang, dan cermin. Nah, apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Coba kita perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda tersebut benda magnetis atau non-magnetis. Nah, benda magnetis itu ialah benda yang jika didekatkan ke magnet, maka benda itu akan tertarik. Dan benda non-magnetis itu adalah benda yang jika didekatkan dengan magnet, benda itu tidak dapat tertarik. Nah, di sini bahan-bahannya yang tadi ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkahnya ialah ambil magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Lalu kalian amati apa yang terjadi.
Kemudian kalian catatkan hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Nah, di sini pensil itu tidak akan tertarik karena pensil bukanlah benda magnetis. Yang kedua ada peniti akan tertarik oleh magnet. Bagaimana jika penghapus? Ya, penghapus tidak akan tertarik oleh magnet. Kemudian, kalau paku, apakah dia akan tertarik? Ya, paku akan tertarik. Kemudian, begitu pula dengan penjepit kertas. Penjepit kertas akan tertarik oleh magnet. Bagaimana dengan sisir? Ya, sisir tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, kalau gunting, ya gunting akan tertarik oleh magnet. Batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca itu tidak tertarik atau tidak ditarik oleh magnet. Nah, tahukah kamu bahwa wirausaha yang ada dan sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, wirausaha tersebut dapat menuliskan iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, orang yang akan melamar pekerjaan itu mereka menuliskan daftar riwayat hidup. Nah, tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Nah, kamu juga dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Nah, kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tuliskan sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidup pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang riwayat hidup, kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Berikut itu penjelasan materi kita pada video kali ini, yaitu materi di kelas 6 dengan tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.